Kalau lagi cari mobil, jangan cuma lihat di brosurnya aja. Karena yang nggak ada di brosur akan kita bongkar di sini. Welcome to Twice Talking with Cila Ega. Halo sahabat Daihatsu. Oke, welcome to program baru dari Astra Daihatsu Radio Dalam. Nah, sebelum kita masuk ke dalam program terbaru kita ini, kita mau perkenalan diri dulu ya. Oke. Aku Ega, Aku Acila. kita dari Astra Daihatsu Radio Dalam Jakarta Selatan. Showroom kita ada di mana, Acila? Oke, untuk showroomnya kita ada di Jalan Radio Dalam Raya nomor 20 Kebayoran Baru, Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Oke, Cila. Nah, Cila, sebelum kita mau bahas-bahas, Oke. kita mau tanya dulu nih ya. Twice itu apa sih, Cila? Oke, untuk program baru kita ini namanya Twice ya sahabat Daihatsu, yang artinya itu Talking with Cila dan Ega. Nah, untuk Twice itu nanti kita akan bahas apa aja sih Kak Ega? Nah, di episode pertama ini kita mau bahas 10 pertanyaan teratas dari sahabat Daihatsu. Karena ada banyak pertanyaan sebenarnya ya Kak Cila, Oke. tapi kita udah saring dan ini adalah 10 pertanyaan teratas. Tapi mungkin untuk episode-episode selanjutnya mungkin kita bakal undang-undang salah satu sales yang ada di Astra Daihatsu ataupun bagian servis ya dan lain-lain pokoknya. Bahkan ya. kepala cabang kita bisa kita undang di sini. Bener banget. Pokoknya semuanya di sini akan kita kupas tuntas untuk sahabat Daihatsu. Nah, jadi untuk sahabat Daihatsu yang mau bertanya-tanya tentang Daihatsu langsung aja tulis di kolom komentar, nanti kita saring dan kita akan bahas di episode-episode selanjutnya. Oke sahabat Daihatsu, sekarang kita langsung masuk aja untuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Nah, Boleh. pertanyaan pertama kita bakal ditanyain ke Kak Cila nih kayaknya. Oke. Boleh nih Kak, apa Kak? Oke, banyak banget dari sahabat Daihatsu nih yang bertanya-tanya, kenapa banyak orang memilih Daihatsu sebagai mobil pertama mereka? Karena Daihatsu dikenal sebagai mobil yang terjangkau, irit bahan bakar, dan biaya perawatan relatif ekonomis. Nah, bener banget ya Kak Cila, karena kan biasanya itu segmen Daihatsu itu adalah first buyer rata-rata Betul. ya. Nah, untuk first buyer, selain membeli mobil kan kita juga ada kebutuhan-kebutuhan lain. Kebutuhan lainnya. Benar. Dan yang pastinya kalau kita punya mobil maunya yang ringkes lah ibaratnya Betul. ya. Jadi nggak coba-coba dulu gitu loh, karena ini mobil pertama. Pengennya yang pasti-pasti aja ya Benar. kayaknya. Nah, kalau Daihatsu kan memang sudah pasti banget karena udah lama juga di Indonesia. Terus juga kalau untuk masalah BBM ya, indeks ekonomi ya Kak Indeks Cila. ekonomi. Benar. Indeks ekonomi untuk BBM kita boleh dilihat untuk Daihatsu, terutama di mobil terbaru kita ya Cila. Iya, baru buat Mobil- launching ya. Bener, mobil apa tuh Cila kalau boleh tahu? Oke, untuk mobilnya ada Rocky Hybrid kita. 1 banding berapa? 1:40 Wah, kayaknya. itu kayak naik motor ya. Daripada naik motor panas, Mending kita ke Rocky Hybrid. bensinnya sama aja. Bener sahabat Daihatsu, bisa dipilih ataupun kalau misal kayak mau Ayla yang compact ya, Betul, atau Sigra nih. Sigra. Sigra itu kan DP-nya bisa minim ya. Pokoknya banyak pilihannya untuk sahabat Daihatsu. Oke, kita next ke Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Oke, silakan Kak Ega. Oke, ini ada pertanyaan, apa keunggulan membeli mobil Daihatsu di Astra Daihatsu Radio Dalam? Oke, nah untuk keunggulannya yang pertama kita adalah dealer resmi, kita langsung dibawa PT Astra Internasional ya. Otomatis kita adalah PMP, pemegang merek pertama. Oh, iya. Jadi untuk unit udah pasti aman ya. Terus juga secara transaksi Kak Cila, kita itu semuanya transparan karena kita setiap transaksi langsung ke atas nama PT Astra Internasional. Bukan ke rekening pribadi ya Kak Bukan, Ega? itu abal-abal kalau ke rekening pribadi ya. Jangan Terus- coba-coba ya. Benar, ngeri banget itu. Terus kita juga ada banyak pilihan promo-promo Kak Cila. Apa aja itu Kak Ega? Kita ada DP syariah, terus kita juga ada yang auto approve, cash bertahap, bunga 0%. Bahkan kita itu juga bisa cover areanya seluruh Indonesia Kak Cila.
Tadi ada namanya DP minim ya Kak Ega ya? Benar, DP minim. Itu ada syarat ketentuannya nggak sih Kak Ega kalau untuk DP minim? Nah, untuk DP minim ini memang untuk wilayah khusus Jabodetabek ya, Kak Sila. Terus juga beceknya harus wajib bagus, dan yang ketiga itu kapasitasnya harus 1:3. Oh. Tapi kalau misal kayak rumah ngontrak atau rumah keluarga itu bisa dibantu. Bisa. Berarti Kayak kalau gitu. untuk teman-teman yang di luar daerah itu lebih baik pakai yang mana Kak Ega? Nah, ini nih yang spesialnya Kak Cila Apa kalau pembeliannya tuh? di Astra Diharsu Radio Dalam. Karena untuk teman-teman semua yang di luar dari daerah Jabodetabek bisa pakai harga DKI Kak Cila. Wow, pengambilannya di DKI ya Kak Ega? Benar. Atau kalau misalnya mau dianterin juga bisa. Pakai Bisa apa dipilih. tuh? Gimana? Bisa dipilih. Kita bisa pakai ekspedisi dan juga platnya nih Kak Cila. Oh iya, platnya tuh bagaimana Kak Ega nanti? Platnya nanti udah sesuai dengan KTP domisili. Oh, bukan kalau ngambil di Jakarta bukan plat B berarti? Bukan dong. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek nih Kak Cila. Misalnya kan Kak Ega nih orang Palembang nih. Iya, benar. Nanti kalau Kak Ega ambil di Jakarta berarti platnya BG, bener Oh. kayak gitu Kak Cila. Dan harganya tetap ngikutin harga DKI. Berarti jauh ya sama ambil di Palembang? Jauh sana? banget, terutama teman-teman yang mau ambil kredit. Karena kalau ambil kredit kerasa banget tuh Kak Cila. Oh, Bunganya ya. Bunga bener. kita kecil banget ya Kak Benar. Ega pasti. Terus ada satu lagi nih yang memang selalu dipegang teguh sama Astra Daihatsu. Apa itu Kak Itu Ega? adalah after sales-nya Kak Cila. After sales ya. Apa Benar. aja tuh Kak Ega? Nah, kalau after sales-nya itu salah satunya kita ada Astra Wall. Oh. Dan Astra Wall itu juga berlaku seluruh di wilayah di Indonesia, nasional Kak. Oh, apa itu Astrawo tuh apa sih Kak Ega? Contohnya nih teman-teman mau bilang mogok, terus mau di towing. Nah, pembeliannya misal di Jakarta nih Kak Cila, Iya. tapi Kak Cila misalnya mogoknya di daerah Surabaya. Oh. Nah, itu bisa Kak Cila dibantu. Bisa. Dan gratis semua jasanya Kak Cila. Gratis. Itu Benar. jam berapapun bisa Kak Ega? Bisa Kak Cila. 24 jam Benar. sahabat Daihatsu. Nanti pasti dikasih sama salesnya untuk nomor telepon tim Astra World-nya. Kayak gitu Kak Itu Cila. sih menarik banget ya sahabat Daihatsu. Benar. Oke, next question kali ya Kak Cila. Oke, boleh. Lanjut kita ke pertanyaan ketiga ya Kak Iya. Ega ya. Apakah jika pembelian di Astra Daihatsu Radio Dalam, plat nomor bisa sesuai dengan KTP domisili dan bagaimana jika ingin klaim asuransi atau servis? Nah itu tadi udah kita bahas ya Kak Ega ya Benar untuk ya. plat gitu. Cuman yang belum kita bahas itu kalau ingin klaim asuransi Benar. atau servis. Nah, itu gimana tuh Kak Cila? Apa harus di Jakarta banget tuh ngeklaimnya? Enggak dong, untuk klaim asuransi dan juga servis karena kita udah bisa cover seluruh wilayah di Indonesia, jadi mau teman-teman yang di daerah sekalipun itu bisa langsung di daerah teman-teman masing-masing aja, nggak usah perlu repot-repot ke Jakarta. Benar. Kalau misalnya teman-teman luar daerah ini masih bingung caranya gimana, itu bisa hubungi salesnya aja, nanti bisa dibantu kok. Oke, jadi kita nggak perlu bawa mobilnya sampai ke Jakarta Nggak lagi ya Kak perlu Cila? dong. Jadi dari tempat terdekat aja dari rumah Iya, gitu ya betul. Daihatsu-nya. Kembali lagi ke Oke. after sales, pokoknya apapun yang atau sahabat Daihatsu butuhkan, langsung aja minta bantuan sama salesnya. Bener banget. Kita nggak Oke. jual putus ya Kak? Iya benar. Kita bakal bantuin terus untuk sahabat Daihatsu ya Kak Cila. Jadi memang kita itu after salesnya boleh diadu lah. Boleh diadu. Apalagi radio dalam, lihat Iya. aja di apa Google, Bener. bintangnya bintang Maps-nya 5. ya, reviewnya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Ega, boleh silakan. Oke, pertanyaan keempat nih. Ada pertanyaan, apakah ada tips untuk first buyer saat membeli mobil Daihatsu? Nah, kita bakal kasih tips nih untuk sahabat Daihatsu. Yang pertama, pilih mobil sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Kayak gitu ya Kak Cila. Jadi kalau misalnya mampunya beli mobil saat ini di Ayla nih, Ya. terus Maksain. maksain ke mobil yang lebih tinggi. Keterios. Keterios. Sebenarnya sih kalau ada uangnya boleh. Boleh banget. Tapi kan kalau misalnya malah jadi Beban nantinya ya iya, gitu. lebih baik kan sesuaikan aja dengan kebutuhan. Lalu yang kedua ini masuk yang kayak tadi, sesuaikan cicilan dengan kemampuan finansial nih. Betul. Kalau misalnya sahabat Daihatsu merasa kalau 2 juta atau 3 juta ringan, terus tiba-tiba sahabat Daihatsu mau yang ambil 5 juta biar cepet selesai kayak gitu ya Kak Cila, biar tenornya pendek. Nah, tapi nanti ujung-ujungnya bakal jadi masalah dan keterlambatan, mending yang tenor agak Pasti-pasti panjang aja iya benar. gitu. Karena kita lihat ke depannya juga ya, jangan Benar. dilihat hari ininya aja. Nah, terus poin yang ketiga ini juga nih yang paling penting itu adalah
biaya operasional seperti BBM, pajak, dan juga servis serta asuransi Kak Cila. Asuransi ya, iya ya. Kayak yang Untuk pajak. kita bilang tadi BBM sih Kak Cila ya, itu kan kerasa banget pasti ya. Pasti sih. Jadi kita harus pikir matang-matang, kira-kira kalau misalnya kita beli mobil ini, apakah kita untuk BBM ke depannya itu kayak wah sesuai budget sesuai apa budget enggak? kedepannya, betul. Benar. Dan terakhir itu adalah lakukan test drive sebelum menentukan pilihan, biar kita mengetahui kenyamanan mobil tersebut. Oke, ngomong-ngomong test drive nih kayak kita Iya. bisa test drive gak sih? Misalnya rumahnya di Bekasi, itu kan masih Jabodetabek lah ya. Benar. Kalau misalnya dia nggak bisa datang ke showroom, gimana tuh kayak Nah, untuk test drive ya, untuk sahabat Daihatsu kita bisa melayani daerah Jabodetabek. Jadi dimanapun teman-teman ya, kalau di daerah Jabodetabek itu kita bisa ke rumah, bisa ke kantor, ataupun mau test drive langsung ke showroom. Oh. Dan semuanya gratis Kak Cila. Wow, nggak ada biaya apa-apa tuh? Nggak ada biaya apapun. Nggak ada biaya makan? Nggak ada dong. Nggak ada. sahabat Daihatsu. Pokoknya Aman teman-teman. nggak ada biaya apa-apa, aman. Oke, Oke, mau lanjutkah kita ke pertanyaannya? boleh kali ya. Boleh, silakan Oke. nih Kak Cila. Nah ini nih pertanyaan untuk pribadi juga sih Kak Ega ya. Kalau harus memilih satu mobil Daihatsu untuk dipakai 10 tahun ke depan, Wah. kamu pilih mobil apa? Kalau aku sendiri nih, aku sih sukanya Rocky Hybrid ya Wah. gitu. Tahu kan Rocky Hybrid tuh secantik apa gitu. Benar. Dia bisa dilihat cantik, bisa dilihat juga ganteng. Ganteng bener. Mobilnya tuh warnanya kayaknya jarang ya di Indonesia, yang warna Betul, biru, biru itu ya, itu, yang elektrik itu. Nah kalau untuk Rocky Hybrid yang pertama kan irit BBM-nya itu. Benar. BBM-nya sangat irit tadi 1:40. Jadi Teknologinya juga sudah modern. Faktor utama Kak Cila pilih karena irit BBM. Irit BBM karena Oke. untuk jangka panjang lah Kak Ega Iya ya. benar, biar nggak boncos sih ya Kak Betul. Cila. Oke, kalau aku sih Terios sih. Kenapa tuh Kak Ega? Karena kalau Terios, aku kan orang Sumatera ya. Oh iya. Nah, kalau untuk Terios kan kalau orang Sumatera pasti tahu lah gimana keadaan atau kondisi jalanan di Sumatera ya. Naik-naik ke puncak gunung. turun ya. Naik turun. Jadi aku rasa kalau kita pakai Terios itu jadi lebih nyaman sih. Nggak Oke. takut mau dibawa kemanapun. Karena dia penggerak roda belakang ya. Benar. Dan juga untuk Terios sih kelihatan lebih gagah sih Kak. Oh, Kayak iya sih, ganteng kalau dia tuh. Benar. Bisa diam kayak laki banget. Laki gitu. banget nih. Kak Ega emang laki banget. Oke Kak Cila. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja Kak Ega. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan, menurut kalian hal apa yang paling menguntungkan ketika membeli mobil di Astra Daihatsu? Nah, tadi sempat udah kita bahas ya Kak Cila Betul. sebenarnya. Untuk yang paling menguntungkan yang pasti pertama produk resmi. Karena kita itu PMP, pemegang merek pertama. Oh. Jadi setiap mobil itu Kak Cila kita udah dilindungin kayak proterannya, Oh, anti karat, anti-karat. terus udah dipasang kaca film sesuai standar. Pokoknya semua bonus benefit itu udah masuk ke dalam mobilnya Kak Cila. Jadi tanpa ada rasa khawatir dibohongi oleh salesnya. Oke. Karena memang beberapa ada case seperti itu Kak Cila, terutama customer-customer Ega pernah cerita. Gimana tuh? Jadi kayak baru berapa tahun mobilnya udah karatan, mobilnya warna pias kayak gitu. Nah, jadi Berarti kalau di gitu Astra ya. itu lebih aman. Oh, itu yang membedakan kalau teman-teman beli di Astra sama di bukan Astra ya. Benar. Terus juga ada after sales. After salesnya pasti itu, jangan diragukan yang kayak lagi. tadi kita sebutin. Betul, udah Sama kita terakhir bahas. harga pernah jualnya gimana Kak Cila? Oh, harga pernah jualnya pasti kita stabil sih, pasti nggak jauh-jauh dari harga pembelian mobil pertamanya. Iya, karena kita ada OLX juga ya Iya, Kak Cila. kita satu pintu dengan OLX karena sama-sama dari Astranya langsung. Benar Jadi- banget. Jadi beli di Astra, jual di Astra. Benar. Jadi aman nih. Aman banget. Oke Kak Ega, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke. Kalau dibandingkan mobil lain sekelasnya, apa yang membuat Daihatsu tetap menjadi pilihan? Nah, kembali lagi ke jawaban yang tadi. Daihatsu menawarkan nilai seimbang antara harga, kualitas, dan biaya kepemilikan. Selain itu, irit bahan bakar. Kembali lagi seperti yang tadi, biaya servis dan suku cadang relatif terjangkau. Dan pasti nilai jual kembalinya itu cukup baik. Nah, ini pasti jadi pertanyaan yang sering banget ya. Betul. Ditanyain kayak sering di-compare kayak mobil Ayla sama mobil ini, Iya, mobil Rocky betul. sama mobil ini ya. Sering kayak banget gitu. itu, bukan sekali dua kali. Sering. banget. Nah, tapi yang pasti kita tetap ada kelebihannya ya sahabat Daihatsu. Yang pasti kita
seperti yang disebutin sama Kak Acila tadi, jadi untuk sahabat Daihatsu terutama yang first buyer Iya. itu paling aman memang Daihatsu. kayak Iya. gitu. Oke. Oke-nya barengan. Oke barengan. Let's Karena go. ini udah kita bahas tadi juga ya. benar. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan, apa pertimbangan ketika memilih city car, MPV atau SUV? Nah, balik lagi sebenarnya ini sesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari dari sahabat Daihatsu ya. Kalau misalnya sahabat Daihatsu mau untuk city car itu cocoknya digunakan di dalam kota karena selain BBM-nya irit, dia juga compact nih. Wah, Dan iya, juga betul, mudah parkir karena terutama yang di daerah Jabodetabek ya. Iya, karena perkampungannya tuh padat sekali. Benar. Heeh. Kita butuh mobil-mobil yang kecil tapi tetap nyaman dan compact ya. Kayak contohnya Sirion, Ayla, Rocky gitu ya, sahabat Daihatsu. Nah, lalu yang kedua itu ada MPV. Kalau MPV ini lebih cocok untuk keluarga. Contohnya itu Xenia. Betul, Xenia. Nah. Seperti keluarga Ega tadi. Ah, benar. Langsung beli Xenia pas pertama kali punya mobil. Betul. Kenapa? Karena terutama mobil Xenia yang terbaru kita ada sofa mode ya. Untuk kalau misalnya terutama sebagai Pulang orang kampung. iya, Oh. orang rantau ya. Kalau kita mau pulang kampung ke Palembang, itu butuh banget sofa mode Kak Acila. Biar bisa tiduran ya Iya, kayak Ega. karena nunggu kapal itu ya Allah capek banget teman-teman. Jadi bisa tiduran di mobil aja. Tinggal diubah aja sofanya jadi kasur. Enak banget pokoknya. Bener, Itu nyaman banget. tempat duduknya jadi sofa maksudnya. Tempat sofanya, iya tempat duduknya jadi sofa betul. Tapi kan kelihatannya jadi kasur di mobil kan. Karena gitu. nanti di sofa bagian kedua, kursi bagian kedua dan kursi bagian depan itu kita panjangin. Jadi kayak bener-bener kayak kasur. Karena kan kalau mobil lain yang nggak ada sofa mode biasanya pakai ini kasur apa? Kasur Palembang. Bukan kasur kolam itu loh yang dipompa. Oh iya kayak. oke. Jadi Bener-bener ribet Kak kan Cila. kalau kayak gitu, mending Bener. Xenia aja sih udah. Nah yang terakhir SUV. SUV ini cocok bagi yang menginginkan posisi berkendara lebih tinggi, terus juga sering berpergian keluar kota atau melewati jalan yang beragam. Ya, naik-naik ke puncak gunung. Benar, contohnya kayak teman-teman yang ada di dataran tinggi, Kalimantan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi ya. Nah, itu. Pokoknya yang jalannya berkelok-kelok, ya itu cocok banget ambil Terios. Terios. Apalagi kalau bukan Terios. Iya, si Kayak gagah gitu. dan berani. Yang laki banget. Yang laki banget. Oke Kak Acila, next question Kak Acila. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Banyak orang hanya fokus pada cicilan. Biaya apa yang sering terlupakan? Nah, selain cicilan, calon pembeli juga perlu memperhitungkan pajak kendaraan tahunan, asuransi kendaraan, dan servis berkalanya kayak Benar Kak Cila, karena kadang ya yang sering kita perhatikan itu hanya harga mobilnya. Betul. Kita mungkin mampu untuk beli mobilnya, tapi kita misalnya kayak miss nih, kita lupa ngeliat pajaknya. Tiba-tiba pajaknya setahun 12 juta. Wah. Apalagi kalau cicilan ya kayak terus habis itu pembayaran cicilannya digabung sama bayar pajak tahunan. Aduh. Benar-benar itu juga mungkin jadi salah satu tipsnya ya untuk sahabat Daihatsu, harus dilihat kapan bayar pajak dan juga cicilan. Jadi dibedakan bulannya ya Kak Cila. Karena kalau disatuin ya begitulah rasanya. Sesak napas. DP mobil baru lagi nanti kalau pajaknya besar. Benar, sesak napas sahabat Daihatsu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Ega. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir ya, Kak Cila. Ini ada pertanyaan yang pasti sering banget ditanyakan oleh semua orang, yaitu adalah apakah servis di bengkel resmi lebih mahal dari servis di bengkel biasa? Jawabannya belum tentu ya sahabat Daihatsu. Belum tentu sih ya betul. Kenapa belum tentu? Karena kalau misalnya servis di bengkel resmi, pasti kita menggunakan suku cadang asli teman-teman. Terus juga riwayat servis tercatat dengan baik. Nah, ini gunanya untuk apa sih Kak Cila kalau riwayat servis tercatat dengan baik? Jadi nanti ketika sahabat Daihatsu mau jual mobil lamanya itu dan ganti mobil baru itu jadinya harga jualnya itu
nggak jatuh ya Kak Ega ya, Benar, karena jadi semuanya lebih baik tercatat dengan rapi. Benar. Terus juga pengerjaannya sesuai standar, Betul. serta kualitas pekerjaannya lebih terjamin. Karena orang-orang yang menjadi pekerja, terutama di Astra, ya, itu pasti memang kita udah diseleksi dengan ketat dan juga pasti sudah profesional teman-teman semuanya. Dan bekerjanya sudah sesuai dengan SOP lah ya Kak Ega. benar, jadi nggak asal-asalan ya. Dan yang terakhir seperti yang kayak kita bilang tadi, harga jualnya yang stabil. Kayak gitu. Oke, Kak Cila, kita udah di penghujung podcast kita kali ini ya. Untuk sahabat DHATSU semuanya, kalau misalnya kita ada salah-salah kata, mohon maaf banget karena ini podcast pertama kita ya. Iya, betul. Boleh juga untuk masukan dan sarannya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman dan kasih tahu topik apa yang akan kita bahas di next episode. Aku Cila. Aku Ega. See you on the next twice.